Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anwar Ibrahim Trioga, dosen tetap Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Pengantar Filsafat dan Dialektika Pemikiran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 di Program Studi Sastra Indonesia. Mata kuliah ini menjadi landasan bagi mahasiswa untuk mengenal filsafat sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan juga reflektif. Secara umum, mata kuliah ini membahas pengertian karakteristik, objek, metode, serta cabang-cabang filsafat. Mahasiswa juga diperkenalkan pada perkembangan pemikiran filsafat mulai dari filsafat Yunani kuno hingga pada filsafat modern maupun pemikiran kontemporer. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Ontologi mengajak mahasiswa mempertanyakan hakikat kenyataan dan keberadaan. Epistemologi membahas sumber batas metode serta kebenaran pengetahuan, sementara itu aksiologi membicarakan nilai etika dan kegunaan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Konsep dialektika dalam mata kuliah ini dipahami sebagai proses berpikir melalui dialog dan perjumpaan antara berbagai gagasan yang ada. Mahasiswa dilatih untuk bisa melihat sebuah persoalan melalui berbagai sudut pandang. Mereka tidak hanya diarahkan untuk menerima sebuah pendapat, tetapi juga belajar mengajukan pernyataan, menyusun argumentasi, dan juga memberikan sebuah tanggapan. Tidak hanya itu, evaluasi suatu pemikiran secara rasional. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar filsafat, mengenali karakteristik pemikiran filosofis, dan menjelaskan perkembangan pemikiran para filsuf. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi suatu persoalan, menyusun argumentasi secara logis, serta menggunakan pendekatan filosofis untuk menganalisis fenomena bahasa, sastra, budaya, dan juga kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan konsep pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Saya tidak hanya menyampaikan materi melalui metode ceramah, tetapi juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran biasanya saya awali dengan pernyataan sederhana yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Misalnya, apakah semua informasi dapat disebut sebagai pengetahuan? Bagaimana kita menentukan bahwa suatu pernyataan itu benar? Dan juga apakah baik dan buruk itu berlaku secara universal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan sebagai stimulus agar mahasiswa berani menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman dan pemahamannya. Setelah ini saya menghubungkan jawaban mahasiswa dengan konsep maupun teori filsafat yang sedang dipelajari. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, analisis kasus, presentasi, dan juga refleksi. Saya juga memakai media pembelajaran berupa presentasi, video, artikel berita, kemudian karya sastra, serta berbagai macam fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Sebagai mahasiswa sastra Indonesia, mereka perlu memahami bahwa filsafat memiliki hubungan yang erat dengan bahasa dan sastra. Bahasa bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media pembentukan pengetahuan dan cara manusia memahami realitas. Sementara itu, karya sastra dapat menjadi ruang untuk membicarakan persoalan manusia, kebebasan moralitas, identitas, keadilan, dan kebudayaan. Oleh karena itu, saya memberikan contoh dan kasus yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa. Dalam proses diskusi, perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian penting dari proses dialektika. Namun, setiap pendapat tetap harus disampaikan secara santun dan didukung oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Beberapa indikator yang dinilai meliputi kemampuan memahami konsep, ketepatan mengidentifikasi persoalan, keteraturan menyusun argumentasi, penggunaan sumber yang relevan, kemampuan memberikan tanggapan, serta sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan. Untuk tugas akhir, mahasiswa dapat diminta menulis esai reflektif atau esai sederhana mengenai persoalan aktual yang dianalisis menggunakan konsep filsafat. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan tidak sekedar menghafal pemikiran para filsuf, tetapi mampu menggunakan filsafat sebagai alat untuk membaca dan memahami kehidupan. Bagi saya, keberhasilan mata kuliah ini tidak hanya ditandai oleh kemampuan mahasiswa menjelaskan definisi dan teori. Hal yang lebih penting adalah tumbuhnya keberanian untuk bertanya, kebiasaan memeriksa informasi, kemampuan menyampaikan alasan, dan kesediaan menghargai pandangan orang lain. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah pengantar filsafat dan dialektika pemikiran yang saya ampu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua kita dari mata kuliah pengantar filsafat dan dialektika pemikiran. Ya, jadi sesuai dengan CPL atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ditentukan ada tiga, yaitu CPL yang ketiga yang berbunyi menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di sini disesuaikan dengan keilmuan kita, yaitu sastra Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya CPL 6 yaitu mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan mutakhir di bidang bahasa, sastra, dan juga budaya Indonesia. Yang terakhir yaitu tidak hanya kemudian secara deskriptif saja untuk mendeliver sebuah materi filsafat ya, tetapi di sini ada penerapan konsep, jadi ada analisisnya. Jadi ada penerapan konsep, teori, metode, dan bagaimana teknik penelitian di bidang bahasa, sastra, dan budaya dalam ranah interdisipliner dengan bidang lainnya. Nah, sesuai dengan CPL itu kemudian diturunkan ke beberapa kedua CPMK di sini. Jadi yang pertama itu bagaimana kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ya, definisi, karakteristik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bagaimana mahasiswa bisa menerapkan prinsip-prinsip dialektika. Ini sudah masuk kepada analisis, kritik ya, misalnya ada sebuah konsep kemudian kita harus uh, bagaimana gitu untuk menyelesaikan sebuah fenomena ya, jadi ada sebuah kritik di situ. Kemudian selanjutnya ada beberapa sub CPMK ya, karena kita di sini sudah masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua itu nanti mengenai masih mengenai pengantar ya, bagaimana definisi dan sejarah awal dari diskursus filsafat ya. Di sini ada bagaimana kemudian mahasiswa bisa mampu mengemukakan konsep filsafat kritis, kemudian ada filsafat sosial dan juga ada kritik ideologi. Jadi ada tiga hal di sini, filsafat kritis, kemudian filsafat sosial dan juga kritik ideologi. Nah, modelnya nanti ada diskusi, kemudian juga ada semacam kuis di akhir. Nah, kita langsung saja sebelum masuk ke dalam materi awal ya. Nanti saya ingin tahu dulu yang sudah dibahas di minggu lalu itu apa gitu ya. Ada yang bisa atau ada yang ingat kira-kira apa sebelum masuk ke pertemuan kedua? Ayo, siapa? Ya, siapa namanya? Audia. Oke, kita mempelajari apa di pertemuan satu?
Oke. Nah, isinya tuh ada keinginan untuk memahami alam semesta, terus ada perubahan sosial politik, kritik terhadap kepercayaan tradisional, sama yang terakhir itu pencarian makna hidup dan nilai moral. Oke, jadi hal-hal itu yang kemudian akan melahirkan sebuah definisi. Jadi kalau dalam bahasa Yunani gitu ya, filsafat itu kan artinya terbagi dari dua terminologi gitu, dipisahkan philo dan sophia gitu. Jadi yang kemudian itu diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Kenapa kemudian itu bisa muncul? Salah satunya dengan adanya kritik sesuatu hal yang bersifat tradisional. Maksudnya kalian pasti tahu gitu ya, dalam sejarah filsafat Yunani itu sangat lekat terhadap mitos gitu ya. Jadi ada mitologi Yunani, kemudian ada dewa-dewa dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pengembangan filsafat gitu ya, pemikiran filsafat tidak tidak kemudian itu dilepaskan secara utuh gitu, tapi tetap ada gitu. Jadi misalnya ada yang pernah mungkin apa? Ada yang pernah mendengar kata misalnya logika mistika gitu ya. Jadi bagaimana kemudian konsep-konsep logika mistika itu adalah sebuah landasan basis filsafat itu kemudian bisa lahir dan semakin berkembang dan semakin kritis. Jadi dia mengkritik hal-hal yang bersifat tradisional termasuk mitologi. Tetapi itu tidak bisa kemudian dihilangkan karena tidak dihilangkan secara utuh karena dalam proses itu sebuah mitologi-mitologi atau pengetahuan tradisional itu bisa bisa saja menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat. Kita bahas karakteristik kayaknya. Oke, boleh. Oke, filsafat itu mempelajari banyak hal gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari karakteristik yang sudah disebutkan oleh siapa? Nadia, bahwa ada radikal gitu. Eh, apa sih fungsi kenapa filsafat itu perlu dipelajari gitu ya? Banyak sekali cabang-cabang filsafat yang kemudian itu masih muncul dan berkembang sampai saat ini gitu. Misalnya ada filsafat sosial yang kemudian nanti kita pelajari sekilas di sini, kemudian filsafat politik, filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat apa psikologi gitu dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi yang di pertemuan kedua kita akan membahas tentang, oke, ini gambaran beberapa hal setelah kita pahami apa itu eh, filsafat, apa itu definisi filsafat, apa itu eh, bagaimana karakteristik filsafat tadi ya, bagaimana latar belakang lahirnya filsafat, kita nanti masuk ke dalam filsafat kritis ya, kemudian filsafat sosial dan kritik ideologi. Sebelum masuk ke beberapa tokoh yang kemudian akan muncul di beberapa pertemuan ke depan gitu. Jadi nanti dalam mata kuliah pengantar filsafat ini ada secara runtut tokoh-tokoh yang akan kita pelajari ya, termasuk nanti bagaimana Plato, Socrates, Aristoteles, kemudian filsuf-filsuf modern seperti Michel Foucault, Derrida, kemudian Posmo dan seterusnya gitu sampai di apa pemikiran yang paling terbaru gitu ya. Mungkin belum ada pembahasannya di buku-buku filsafat gitu karena filsuf itu nanti akan apa mengalami pembaharuan gitu ya. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti ada yang melakukan sebuah kritik. Ketika ada yang mengkritik, maka ada keilmuan atau pemikiran yang kemudian muncul, pemikiran baru yang kemudian muncul. Oke, ini gambar-gambarnya. Oke, eh, filsafat kritis ya, filsafat kritis di sini bisa dilihat ya. Jadi bagaimana kemudian pendekatan dalam filsafat yang menekankan penggunaan akal budi
untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan asumsi, struktur, dan keyakinan yang kemudian mendasari berbagai fenomena dan praktik, baik dalam konteks sosial, politik, budaya, maupun ilmiah. Jadi ini adalah gambaran bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Nadia gitu ya, bahwa karakteristik dari filsafat itu kritis gitu. Ada juga kemudian argumentatif dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian akan banyak dibahas di dalam beberapa pertemuan ke depan, fokus pada tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi ada John Locke dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang penting sebagai dasar ya untuk memahami apa itu ada apa saja di dalam pemikiran filsafat. Jadi ada kritik terhadap rasio yang kemudian dicanangkan oleh Immanuel Kant, kemudian ada filsafat kritis dalam teori sosial, sekolah Frankfurt, kemudian ada dekonstruksi dan juga poststrukturalisme dari Derrida. Jadi ketika kita melihat kata poststrukturalisme nanti mungkin akan sama dengan konsep postmodernisme gitu. Jadi tidak sama persis, tetapi ini saling berhubungan gitu. Jadi ada modernisme, ada postmodernisme, ada strukturalisme, ada poststrukturalisme. Kemudian masuk ke filsafat kritis dalam praktis dari teorinya Michel Foucault, kemudian prinsip-prinsip umum dari filsafat kritis itu seperti apa. Nah, yang pertama dulu kritik terhadap rasio dan juga pengetahuan dari Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant itu mengkritik apa ya yang kemudian dinamakan sebagai rasio murni. Jadi maksudnya di sini sebuah ilmu pengetahuan itu pasti ada yang berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibawa sejak lahir, dan ada pengetahuan yang kemudian muncul ketika kalian beraktivitas gitu, aktivitas sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi ada yang begitu saja muncul gitu di kepala, mungkin itu dari faktor genetik dan lain sebagainya. Ada yang kemudian itu berhubungan dari bagaimana aktivitas sosial misalnya di masyarakat, di dalam kehidupan secara kolektif gitu dengan teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya transendentalisme ya, bagaimana kemudian hubungan ya antara manusia dengan Tuhan gitu. Jadi ini berhubungan dengan apa yang dinamakan sebagai transendentalisme gitu, yang kemudian itu tidak terlihat, itu hanya dirasakan oleh individu-individu ya. Nah, selanjutnya itu berbicara tentang uh, ini teori sosial dari sekolah Frankfurt. Jadi teori kritis, kritik terhadap rasionalisme instrumental. Jadi ini berkaitan dengan nanti dipelajari kaitannya keilmuan cultural studies gitu ya, keilmuan baru gitu yang sebenarnya dasarnya itu dari filsafat juga ya, basis teorinya dari filsafat, nanti masuknya ke dalam kajian budaya atau cultural studies ya, kritik-kritiknya di situ. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya dekonstruksi ya, poststrukturalisme. Ini dari Derrida, kritik terhadap logosentris ya. Jadi kalau di dalam filsafat itu ada yang namanya sebuah fenomena yang kemudian muncul gitu ya, fenomena yang ada, yang eksis, kemudian dirasa ini sepertinya tidak seperti itu gitu ya. Jadi ada sebuah kritik-kritik yang kemudian muncul dari individu gitu ya, yang mempertanyakan kembali sebuah kebenaran ya, mempertanyakan kembali sebuah kebenaran itu nanti masuknya ke dekonstruksi. Jadi merombak kira-kira penjatuhan hukuman mati gitu bagi kasus narkotika itu perlu untuk dilanjutkan atau tidak, atau justru diganti dengan
yang lain gitu, misalnya pemenjaraan dan lain sebagainya, tidak perlu itu hukuman mati. Nah, kita lihat kembali, kita baca ulang, kita coba untuk mengkritik secara mendalam, itu nanti bagiannya di dekonstruksi. Tuh. Kemudian, nah ada yang namanya filsafat kritis dalam praksis ya. Ini dari Michel Foucault, termasuk beberapa penelitian yang sudah saya pernah lakukan itu hubungannya bagaimana pemenjaraan, bagaimana penjatuhan hukuman mati dari perspektif Michel Foucault gitu. Nah, jadi dalam kehidupan bernegara, dalam bersosial itu ada yang namanya relasi kekuasaan. Jadi relasi kekuasaan itu tidak berbicara pada sesuatu yang bersifat kekerasan gitu, tetapi bagaimana kemudian kira-kira di dalam sekolah itu kira-kira ada aturan gitu, aturan yang kemudian harus dipenuhi, harus dijalani. Nah, aturan-aturan itu bersifat mengikat misalnya. Nah, kemudian mahasiswa gitu seakan-akan harus kemudian mematuhi peraturan itu gitu. Misalnya, berarti kan ada sebuah kekuasaan dari pemilik kuasa gitu. Nah, kekuasaan itu untuk apa? Untuk melakukan sebuah pendisiplinan gitu. Jadi supaya nanti eh, kegiatannya terarah gitu misalnya, atau eh, sebuah dasar etikanya, moralitasnya juga eh, baik gitu misalnya di situ. Jadi ada relasi kuasa ya, filsafat dalam filsafat kritis dalam praktis. Kemudian prinsip-prinsip umum ini reflektivitas yang pertama, kemudian emansipasi, dan yang terakhir ada sebuah dialog dan perdebatan. Ini pasti ya di dalam sebuah prinsip-prinsip filsafat kritis ini. Reflektivitas itu berarti kita harus mempertanyakan kembali gitu segala hal ya ketika kita melihat sebuah dunia secara empiris gitu, secara langsung, secara tatap muka gitu. Jadi kita harus mempertanyakan ulang apakah sebuah kebijakan negara gitu misalnya itu betul atau tidak. Nah, ketika itu tidak betul, berarti harus ada argumen ya kenapa itu salah gitu atau kurang tepat. Ya, jadi ada sebuah reflektif, termasuk emansipasi, bagaimana kebijakan-kebijakan yang kemudian muncul tidak berpihak pada misalnya ketika kita berbicara tentang gender, maka muncullah yang namanya feminisme. Ini lahirnya dari filsafat kritis ya, perjuangan terhadap hak perempuan gitu. Nah, ternyata tidak hanya perempuan saja gitu yang kemudian terhegemoni gitu atau terpinggirkan gitu, atau sebagai kelas 2, tetapi juga laki-laki ada. Berarti tidak hanya kemudian kita mempelajari gender dari sudut pandang laki-laki saja, feminisme, tetapi ada yang namanya maskulinitas gitu misalnya ya. Jadi ada maskulinisme, ada maskulinitas, toxic masculinity gitu misalnya, itu ada di dalam pemikiran emansipasi ini. Oke, terakhir kritik ideologi ya. Jadi di sini analisis kritis terhadap sistem ide-ide dan keyakinan yang membentuk pandangan dunia suatu kelompok atau masyarakat ya. Jadi kritik ideologi berusaha untuk mengungkap bagaimana ideologi tertentu dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, kemudian menindas kelompok-kelompok tertentu, atau membatasi pemahaman kita tentang realitas gitu. Jadi ketika ada sebuah, mudahnya seperti ini, ada yang namanya aliran-aliran gitu atau perspektif-perspektif. Misalnya ada modernisme bahwa seluruh dunia itu harus satu loh, harus sama, harus seragam. Tapi masalahnya individu kita itu kan beda-beda ya gitu. Berasal dari perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan lain sebagainya, tidak bisa kemudian disatukan secara universal. Kemudian muncul yang namanya postmodernisme. Berarti kan mengkritik sebuah paham modernisme gitu. Jadi secara sederhananya seperti itu. Kenapa kemudian ideologi itu harus dikritik? Muncul misalnya ideologi Pancasila di Indonesia.
Pancasila ini terdiri dari atau eh, ya terdiri dari apa saja sih? Misalnya ada liberalisme, misalnya ada sosialisme dan lain sebagainya. Tetapi itu diolah kembali, disesuaikan dengan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya, secara kultur. eh, Kemudian muncul sebuah Pancasila yang itu sudah penyesuaian, tetapi itu lahir dari berbagai macam ideologi yang sudah eksis sebelumnya. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Siapa? Oke, silakan. Oke, kenapa kok perlu untuk mempelajari filsafat? Ini kan sudah sangat apa ya? Sebenarnya sekarang sedang viral-viralnya. Kenapa kok filsafat itu masih perlu untuk dipelajari? Padahal itu misalnya apa sih perlunya kita mengetahui sebuah mitologi Yunani gitu, sejarah filsafat dan lain sebagainya. Padahal itu sangat abstrak gitu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, banyak sekali cabang-cabang filsafat, mulai dari filsafat sosial, politik, hukum dan lain sebagainya. Nah, keilmuan-keilmuan itu sudah sangat applied gitu, yang kemudian penerapannya ada di dalam tataran empiris. Nah, ketika ada sebuah problem, misalnya hukum nih, hukum itu tidak lagi bisa untuk mengakomodir atau tidak bisa sudah mentok nih, tidak ada permasalahan, tidak bisa diselesaikan nih permasalahannya. Berarti harus ada filsafat di situ, gitu. Jadi harus ada filsafat untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dari sudut pandang hukum secara murni. Jadi kita harus mempertanyakan kembali apakah itu sesuai dengan moralitas, bagaimana kedudukan etikanya. Kita kembali lagi epistemologinya bagaimana, metafisikanya bagaimana, kemudian aksiologi dan cabang-cabang filsafat yang utama. Seperti itu gambarnya. Kenapa kok kita masih perlu untuk mempelajari filsafat? Gitu. Ada lagi yang lain? Oke. Oke, Foucault ya, Michel Foucault itu berbicara pada filsafat politik. Bagaimana kemudian pemenjaraan sekolah, institusi itu menjadi sebuah sebuah kekuasaan ya, sebuah tataran kekuasaan dari pemerintah yang kemudian diturunkan atau terwujud dalam sebuah sekolah gitu, misalnya institusi dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kemudian digarisbawahi dari perspektifnya Foucault ini nanti berbeda dengan perspektifnya Antonio Gramsci gitu misalnya, tentang hegemoni. Kenapa kok beda? Jadi kalau Foucault itu lebih smooth. Bagaimana kekuasaan yang kemudian diberikan ke dalam tataran sosial gitu, ke dalam masyarakat, itu masyarakat tidak secara sadar bahwa mereka itu dikuasai oleh sebuah pemilik kekuasaan, sebuah pemilik kuasa. Jadi masyarakat itu akan nurut-nurut aja gitu. Apa yang kemudian diberikan itu nanti kaitannya ke dalam relasi kuasa Michel Foucault. Tetapi ada hal positif yang kemudian ingin diambil di situ. Jadi hal positifnya ketika ada sekolah. Oke. Ketika ada sekolah gitu misalnya. Sekolah itu nanti sebagai wadah gitu, bagaimana praktik kekuasaan itu bisa tidak hanya kekuasaan itu negatif, tetapi juga bisa diambil dari sisi positifnya gitu dengan kekuasaan atau institusi-institusi yang bekerja. Oke, selanjutnya kita kuis dulu ya sebentar dari Kahoot. Nanti kalian bisa scan.